ya terserah dia juga ya gitu, dosa-dosa dia, pahala-pahala dia gitu. Hola netizen yang tercinta. Anak Ridwan Kamil Zara banyak mendapat hujatan setelah mengunggah foto tanpa hijab untuk pertama kali. Dari foto yang diunggahnya terungkap bahwa Zara telah mewarnai rambutnya menjadi viral. Inilah yang membuat netizen yang berbakti semakin menghujatnya. Sebagian besar netizen yang budiman memanggilnya sebagai jamet, sebutan bagi orang yang ingin terlihat keren dengan memakai atribut metal. Namun istilah tersebut juga kerap dipakai pada orang yang mewarnai rambutnya dengan warna terang, salah satunya viral. Mendapat banyak sindiran dengan istilah tersebut, Zara tidak tinggal diam, tapi ia juga tidak balik menyerang netizen yang budiman. Sebaliknya, Zara membuat hujatan-hujatan tersebut sebagai lelucon. Bahkan ia mengunggah ulang foto dari netizen yang berbakti yang juga mewarnai rambut mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Zara anak Ridwan Kamil memutuskan untuk membuka hijab, nggak mau pakai lagi. Dasarnya ini bukan urusan kita, karena dia udah ada bapak sendiri, yaitu Pak Ridwan Kamil ya. Cuman ini masalahnya si Zara ini kan public figure. Nah ini bisa menjadi masalah karena apa yang dia lakukan takutnya nanti dicontoh oleh anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita. Jadi oleh karena itulah saya berkomentar sedikit ini. Pertama, alasan si Zara ini katanya dia buka hijab itu karena mau cari jati diri. Saya bingung, mang hilang di mana jati dirinya Zara? Hijab itu bukan jati diri ya Zara. Hijab itu kewajiban seorang muslimah. Yang namanya muslimah itu wajib pakai hijab. Nah, itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Semua ulama sepakat itu. Kalaupun ada ulama yang tidak sepakat itu paling 1-2. Yang berikutnya harus Zara pikirkan, yaitu kan di dalam keluarga Zara itu kan ada ayah, ada abang. Jadi yang harus Zara tahu di dalam agama Islam ini, apabila seorang wanita berbuat suatu dosa, maka dia bisa membawa 4 orang pria terimbas ke dalam dosa tadi, menanggung dosa tadi. Yang pertama ayah, yang kedua saudara laki-laki, yang ketiga anak kalau sudah punya anak laki-laki, dan kemudian yang keempat suami kalau sudah punya suami. Yang udah jelas sekarang Zara ada ayah, ada almarhum abang, ya kan? Tapi bagaimanapun kalau Pak Ridwan Kamil sudah menasihati anak jangan melakukan itu, maka Pak Ridwan Kamil pun sudah terlepas dari dosa itu tadi. Namun bagaimanapun, dikarenakan Zara ini masih dalam tanggungan bapak karena dia belum menikah, maka bapak harus terus-menerus memberi nasihat kepada dia ini, kepada anak bapak ini ya. Kemudian bagi Zara, jilbab itu selain merupakan kewajiban, juga banyak sekali kegunaannya. Apalagi bagi seorang muslim, dengan berzilbab itu menjadi identitas bagi seorang muslimah. Jadi orang tahu kalau ada seorang, ya kan, ini misalkanlah dia berjualan makanan non halal, dia tengok ada Zara masuk, oh nggak bisa bu, ibu orang muslim kan, karena nampak berjilbab, sehingga tercegahlah Zara dari memakan makanan yang non halal alias haram. Jadi bagi muslimah-muslimah lainnya, ingat, ini adalah keputusan personal Zara. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan mencari jati diri ya, nggak perlu disangkut-sangkutkan ya. Dan kalian tidak perlu mencontohnya ya. Contohlah yang baik-baik dari seorang, tapi tidak perlu mencontoh hal-hal yang kurang baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di sini nggak mau bahas tentang agama karena itu bukan expertise gue nggak punya hak untuk bahas tentang itu. Terus kenapa gue relate sama Zara? Nah yang pertama, ketika lo sebagai seorang muslim dan tinggal di negara yang mayoritas itu beragama Islam, lo tuh terkadang, I don't know if you want to admit it or not, tapi society itu punya ekspektasi lo berpenampilan tertentu. Dan dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ya lo pakai hijab ataupun lo pakai yang tertutup. Gue nggak tahu kalau udah ada yang bahas tentang ini ataupun ada dari kalian yang merasakan hal yang sama seperti yang gue rasain.
gue itu di-treat sangat berbeda karena gue itu nggak pakai jilbab. Dan yang paling parahnya yang pernah gue alamin adalah pada saat bokap gue meninggal, ini tuh kayak tahlilan 3 hariannya gitu. Ada satpam kompleks gue datang melayat, dan gue sebagai tuan rumah itu tentu saja dong pengen ngenyambut dia. Kayak, oke, bapak mau makan apa segala macem. Dan lo tahu nggak, ini kondisi gue udah berapa tahun nggak pulang ke rumah karena gue merantau. Satpam itu komennya kayak gini, mana jilbabmu? Gue shock karena suaranya tuh kenceng banget, kayak 3 orang di sampingnya tuh bisa dengar saking kencengnya. Gue tentu saja ngejawab dengan senyum aja kayak, oh iya, hahaha. Kayak gue berusaha untuk mengalihkan. Dan yang paling parahnya, setiap gue ketemu mata sama dia tuh bilang kayak gini. Dan di situ kondisinya gue itu pakai baju sopan banget. Ya iyalah, masa lo mau gaya ke mall pada saat tahlilan bokap lo? Gak cuma di situ ya. Gue pernah pergi ke tempat makan di kompleks gue, literally mungkin jaraknya 50 meteran. Si satpam itu dari jarak 50 meter berteriak, mana jilbabmu? Dan di situ lo tahu nggak, semua orang ngeliatin gue malu banget. Dan rasanya tuh kayak lo tuh punya banyak dosa banget. Dan kenapa gue bisa relate sama Zara? Banyak banget orang yang holier than thou mentality. Mereka merasa lebih baik dengan kalimat sekedar mengingatkan. Ini yang gue pegang ya, dan ini yang dikatakan sama bokap gue. Orang beragama itu bukan apa yang dilihat dari pakaian kita, tapi amal ibadah kita dan apa yang kita lakukan. Apakah kita baik sama orang atau enggak? Yang tahu amal lo cuman Allah, cuma Tuhan, bukan orang lain. Apalagi dengan beranggapan dengan pakaian tertentu, lo itu lebih baik daripada orang lain. Ini bulan Ramadan dan pasti banyak banget dari kalian yang relate ketika lo sendiri nih di keluarga lo yang gak pakai jilbab dan omongannya kayak lo habis maling ayam, Sat. Intinya gue mau kasih tahu ya, dosa dan amal orang itu berbeda-beda. Janganlah kita merasa lebih baik daripada orang lain, enggak. Dan bukan tugas lo untuk menghakimi orang lain. Kalau lo menghakimi orang lain, bahkan nge-labelin orang dengan label tertentu, lo itu udah melangkahi Tuhan. Itu tugasnya Tuhan untuk ngejudge manusia, bukan tugas lo. Intinya sih kayak gini ya, say. Fokuslah memperbaiki diri lo sendiri. Kalau lo udah merasa lebih baik, ya udah, urusinlah keluarga lo dulu. Gak usah lah urusin orang lain. Just keep it to yourself, okay? Good day, sis. Lagi viral anaknya Pak Ridwan Kamil itu lepas hijab. Si siapa namanya? Zahra ya. Terus muncullah pro kontra antar netizen. Ada yang ngebela, ada juga yang nasihatin, ada juga yang tidak terima gitu, kayak sayang banget jilbabnya, baba segala macem. Kalau menurut gua ya namanya berhijab itu kan sebenarnya kewajiban. Kalau dalam Islam itu kan kewajiban ya. Mau lu siap, mau lu nggak siap, kalau kita sudah akhil balik itu berarti sudah harus berhijab. Itu kewajiban gitu. Mau lu orangnya nakal, mau lu orangnya kayak gimana, namanya perempuan kalau di Islam itu berhijab, wajib gitu ya. Cuman hidayah itu kan nggak ada yang tahu ya. Kita juga nggak bisa menghakimi orang lain cuman karena dia lepas jilbab atau cuman karena dia memilih untuk lepas hijab dan lain-lain. Itu hak dia lah gitu, sebagai dia yang menggunakan gitu, dia yang pakai, dosa-dosa dia juga gitu kan. Di sini gue cuma menanggapi ada komen netizen yang bilang bahwa susah loh beradaptasi di Eropa. Iya, kalau itu gue setuju. Memang kalau kita tinggal di luar negeri, apalagi di Eropa, itu sangat-sangat susah. Bahkan kita mungkin bakal dibully dan lain-lain segala macam lah ya gitu. Karena kita minoritas, benar-benar minoritas. Cuman kalian masih ingat nggak Gita Saf yang sempat viral banget gara-gara dia menyuarakan child free?
Yang itu loh yang viral banget, yang dia nggak mau punya anak karena dia nggak mau berbagai macam itu. Itu tinggal di mana sih, di Jerman ya kalau nggak salah. Di luar pro kontranya dia, bla bla segala macam yang pernah dihujat netizen ya, dia tetap mempertahankan hijabnya gitu ya. Dan bertahun-tahun loh dia tinggal di luar negeri gitu, tapi dia tetap mempertahankan hijabnya itu. Jadi kesimpulannya, mau kita tinggal di Eropa, di Indonesia, dimanapun itu ya, itu sebenarnya semua tergantung di diri kita masing-masing guys, tergantung di mental kita masing-masing, sekuat apa kita mempertahankan yang sudah kita pakai, yang sudah kita perjuangkan selama ini gitu. Jadi ya kita sebagai netizen doakan saja yang terbaik buat anak Pak Ridwan Kamil ya, buat Zara. Semoga keputusan ini kan juga ya terserah dia juga ya gitu, dosa-dosa dia, pahala-pahala dia gitu. Kita kan sebagai netizen ya, karena kita tahu hukumnya, kita ingatkan, kita nasihati, ataupun kedepannya ya udah jadi urusan Zara aja. Tapi kita nggak perlu ngejudge dia atau nggak perlu menghujat dan segala macam ya. Cukup nasihatin aja, semoga nasihat yang kita sampaikan itu pelan-pelan dia denger. Toh buat Talia juga bilang kan, nasihatin Zara terus pelan-pelan, harus dikasih tahu. Ya gimana ya, namanya hidup begitu doang. Ya semoga teman-teman yang berhijab tetap istiqomah, tetap bisa bertahan di era gempuran orang-orang yang pede dengan tidak berhijab dan lain segala macem. Kita semua tuh cantik kok. Kita semua tuh cantik walaupun kita pakai hijab. Terus kamu merasa kalau kamu nggak pakai jilbab cantik, ya cukup kamu aja yang simpen dan keluargamu yang tahu dan suamimu nanti yang tahu gitu ya. Kamu tuh cantik kok pakai jilbab.